Selamat pagi teman-teman. Ini pukul 7:35 di Bali, hari Jumat, tanggal 11 April 2025, hari terakhir dagang saham pada minggu ini. Ya, ya. Ah, Buy on weakness, sell on strength. Ini istilah yang biasa kita kenal. Inilah masanya. Menurut saya, suasana suram seperti ini jika memang menuju ke arah yang rileks tanpa tekanan, maka akan terjadi gerakan-gerakan saham yang dinamis dan kita perlu manfaatkan sebaik-baiknya cash kita dengan cara uh, buy on weakness, sell on strength. Uh, Tentu kalau investor lain, kalau investor misalnya dia putuskan saya masuk bank BCA, ya sudah, dia tunggu saja sampai target harga yang dia mau. Tapi kalau pedagang seperti saya ingin manfaatkan cash saya semaksimal mungkin dengan mencoba mengamati gerakan saham yang dinamis ini. Saya akan berpindah-pindah saham, mencari yang uh, weak untuk dibeli dan menjual pada saat strength. Sebagai contoh, ya kemarin saya sampaikan yang namanya harga relax, itu harga yang sebagai patokan saja bahwa eh, kurang lebih harga akan menuju ke situ, walaupun tidak lurus naiknya, akan naik turun menuju harga itu. Nah, naik turunnya inilah yang bagi saya adalah kesempatan untuk buy on weakness, sell on strength. Eh, Contoh kemarin ya, Goto saya jual sebagian besar karena menurut saya harga relaxnya sudah lewat, ya. Jadi harga relax artinya yang saya peroleh dari mengamati dinamika harga di belakang hari sebelumnya, dan lalu saya simpulkan bahwa ya sudah lewat harga relaxnya. Jadi saya tetap menyimpan sebagian goto, ya, mungkin sekitar 30%, bukan karena soal harga relax tak relax, tapi karena fundamentalnya, karena saya merasa Goto punya kekuatan fundamental hari ini, potensi, ya, karena menuju perusahaan yang profitable, walaupun jalan juga nggak mudah, tapi saya simpan saja. Kadang-kadang harga itu naik sebelum kondisi fundamental bagusnya tercapai. FOMO, ya, orang FOMO. Nah, jadi bagi saya sangat penting untuk melihat tahapan-tahapan weak dan strength daripada saham. Kalau ini untuk indeks, ya, ini strength, ya, kuat, kita jualan, ya, kemudian turun, kita beli, ya, seperti ini. Nah, menarik, belakangan ini harga di suram, ya, mulai dari 18 Maret yang suram itu, kemudian kita lihat bahwa ada support yang kuat di sekitar sini. Nah, sekarang kurang lebih 6.200 ya di sini. Jadi, saya ingin tahu ujungnya nanti akan kemana sih? Saya sudah sampaikan kemarin dalam video berjudul Harga Relax. Menurut saya ujungnya akan ke 7.100. Ya, relax dia. Tetapi kan 7.100 tidak dicapai begitu saja. Tapi karena saya tahu indeks akan menuju 7.100, saya percaya. Ya, saya nggak tahu, mungkin 2 tahun, mungkin setahun, itu saya nggak tahu dan bukan urusan saya juga, ya, karena itu yang menentukan nanti suasana dunia. Urusan saya cuma oke, arahnya akan ke 7.100, itu arah besarnya, tetapi saya perlu menurunkannya, merincinya dalam tahap-tahap yang lebih detail sehingga saya bisa keluar dan masuk. Kapan saya keluar, kapan masuk lagi, kapan keluar masuk lagi. Nah, itulah yang memerlukan tangga-tangga, ya, yang memberikan saya patokan kapan saya keluar, kapan saya masuk.
Tidak hanya indeks ya, semua saham punya tangganya sendiri. Semua saham punya tangga sendiri dan itu harus dicermati dengan memahami dinamika eh, transaksi. Saat ini saya merasa 6.500 itu cepat tercapai. Ya. Mungkin di sini 6.500 ya, itu akan cepat tercapai. Kalau memang suasananya positif, indeks akan segera menuju 6.500. Setelah itu kita akan lihat lagi. Ya, jadi saya mungkin akan jual ketika mencapai 6.500 secara indeks ya, di per saham nanti lain lagi. Artinya kalau indeks sudah mendekati 6.500, saya akan hati-hati dan mencermati saham-saham yang saya miliki. Uh, dari 6.500 mungkin akan 6.700 sekitar di sini ya, akan jalan berliku lagi, kemudian naik lagi ke 6.900, baru kemudian ke 7.100. Nah, mengetahui ujung perjalanan itulah yang sangat penting bagi saya. Ya. Nah, jadi uh, marilah kita manfaatkan konsep buy on weakness, strength on sale di berbagai saham, mencoba ya meloncat-loncat dari saham ini ke saham itu. Ya, seperti sekarang cash saya sudah kuat lagi, ya, saya perlu mencari mau loncat kemana. Nah, ini akan saya lakukan hari ini, saya akan cari-cari lagi ya, mana yang ada ruang lebih besar di atasnya. Ya, kita lihat ini room, sekarang 6.200 indeks, roomnya adalah jangka panjangnya ke 7.100. Di atas itu saya belum berani ngomong. 7.100, nah tangganya sudah jelas bagi saya, ada ke 6.500, 6.700, 6.900. Nah, saya akan bergerak di situ dengan melihat room itu. Setiap saham juga punya roomnya sendiri. Kemarin sudah saya kasih contohnya ya, eh, harga indeks dari beberapa saham. Ya, kalau untuk roomnya sudah kelihatan, room jangka panjangnya, tetapi untuk jangka dekatnya perlu mengikuti dinamika naik turunnya strength or weakness. Demikian, selamat jika Anda pedagang bukan investor, ya selamat asik mencari uh, weakness and strength, dan percayalah ini akan memberikan pengalaman yang sangat baik karena masa suram seperti ini adalah kesempatan untuk belajar melihat bagaimana dinamika harga yang terjadi, termasuk kekuatan-kekuatan saham yang berbeda-beda. Kita lihat Bank BCA kekuatannya, kita lihat Bank BRI kekuatannya, kita lihat A1R kekuatannya, bagaimana melentingannya ya A1R kemarin, tiba-tiba MDKA melenting ya 20% lebih. Ya, syukur saya punya, tapi saya belum jual karena cuma punya sedikit. Nah, jadi mengikuti dinamika seperti itu adalah pengalaman yang sangat baik kalau diikuti dengan pengembangan argumen. Kalau Anda tidak meningkatkan argumen Anda, ya tentu ya mungkin menghasilkan cuan saja ya. Tapi kalau bagi saya adalah mencari argumen apa lagi yang saya bisa lihat dalam dinamika ini sehingga memberikan saya pengalaman ke masa depan. Membeli dan menjual saham butuh argumen. Itu cara saya. Tapi tentu ada cara lain ya yang mungkin lebih menghasilkan. Kalau cara saya memang ya hasilnya cuma sedikit, lebih banyak mengamankan risiko. Tapi ada cara lain yang lebih meledak ya. Misalnya Anda bergaul dengan kalangan elit, dengan kalangan A1 ya saya nggak usah sebut. Nah, di situ Anda dapat info-info yang mendahului pergerakan saham ya itu bisa. Itu hasilnya lebih besar. Tapi itu memang bukan cara yang saya gunakan karena saya memang bukan pegaul. Saya lebih suka menekuni laptop saya mencari informasi publik. Dan saya memang menghindari membeli saham karena dengar-dengar. Bukan sombong, bukan apa-apa. Karena saya ingin selama saya berdagang saham, saya meningkatkan argumen-argumen saya waktu membeli dan menjual. Ya, salah itu biasa, selalu demikian. Ada salah, ada betul. Tapi kalau argumennya kita perbaiki, tentu keputusan akan itu. Itulah yang saya lakukan.
Saya sudah belasan tahun pedagang saham dan akan terus saya lakukan seperti itu sejauh saya masih bisa. Demikian pagi ini tentang eh, buy on weakness, sell on strength. Selamat pagi, selamat berdagang, semoga cuan.